Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa bi fadlihi yaj'aluna minal muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi jami'il irsyadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Dengan nikmat tadi kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya. Patut bagi kita melantunkan kalimatut thayyibah dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidus Sadat Nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa KPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan di depan televisi ini Anda menyaksikan acara yang luar biasa, memberikan petunjuk dalam kehidupan, membuat Anda bahagia nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan acara Mutiara Hadis ini kita kemas mengkaji hadis demi hadis, membuat kita menjadi orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, hadis kali ini kita akan mengkaji hadis dari Amr bin Auf al-Ansari. Amr bin Auf al-Ansari. Dia adalah saudara dari Abdurrahman ibnu Auf. Anaknya Auf bin Auf. Bapaknya Auf, kakeknya Auf. Jadi namanya sama, Al-Ansari, dari orang-orang Ansar. Nah, baik. Hadis ini berbicara tentang zuhud sebenarnya. Az-zuhdu. Zuhud dalam bahasa Arab itu artinya az-zuhdu wa huwa at-tarku, meninggalkan pada hakikatnya. Tetapi bukan berarti az-zuhud yaitu tidak sama sekali peduli dengan dunia. Sebagaimana dulu pernah kita kaji hadisnya, hadis antara Abu Darda yang diangkat oleh Nabi bersama Salman Al-Farisi. Istrinya Abu Darda, Ummu Darda, ini hidupnya sangat terkesan sengsara kalau dalam tanda kutip. Ketika Salman Al-Farisi datang pada masa itu lalu melihat tak terurus, istrinya tak terurus, Abu Darda yang notabennya adalah dia orang kaya seperti orang yang tidak terurus, pakaiannya kusam dan sebagainya. Akhirnya Nabi menegurnya melalui lisannya Salman Al-Farisi. Terjadi hadis yang panjang yang dulu pernah kita ungkapkan di acara ini. Nah, ini hadis diceritakan oleh Amr bin Auf. Yang diberi judul, kita judulkan adalah Zuhud, Solusi Kesederhanaan di Dunia. Jadi memang untuk membentuk sebuah karakter yang baik di sisi Allah dan di sisi manusia, kita perlu hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti tidak memberikan atau tidak menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi menggunakan, memungsikan fasilitas itu sesuai dengan proporsinya. Itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud, at-tarku, memang secara terjemahan dia sinonim kata dengan at-tarku, meninggalkan. Tapi zuhud adalah meletakkan dunia bukan pada hatinya. Itu zuhud artinya. Fasilitas yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini digunakan, dimaslahatkan dengan kategori baik untuk dirinya. Itu yang diartikan dengan zuhud. Baik, kita akan mengkaji hadis ini yang hadis berasal dari Amr bin Auf. Kita baca hadisnya. An Amr, yani kalau ada huruf waw, amru itu dibaca dengan Amr. Kalau tanpa wa, ain, mim, ra, maka dibaca Umar. Tapi kalau ada waw, itu namanya Amr. Contoh tulisan Amru bin As.
Tulisannya ain, mim, ra, waw. Untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Amr ibnu Aufin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu arda ila al-Bahrain. Lalu ya'ti bijizyatiha. Faqadima bimalin minal Bahrain. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Yani falamma atal Bahrain wa raja'a wa sami'al ansar min jizyatihi. Fawafau salat al-fajri. Yani yusalluna salat al-fajri. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla yani Abu Ubaidah ibnu Jarrah yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallama ma'a Rasulillah insarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum summa qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal Bahrain faqalu ajil ya Rasulullah, faqala abshiru wa amillu ma yasurrukum. Wallahi, qala Rasul, mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala ma kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlaqathum. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis panjang yang luar biasa panjangnya, tapi ini berbicara tentang solusi hidup untuk hidup sederhana. Ingat yang kita terjemahkan bahwa arti zuhud tadi adalah bukan artinya meninggalkan. Orang zuhud tak perlu pakaiannya bersetrika, orang zuhud tak perlu memakai jam tangan, orang zuhud tak perlu memakai cincin, orang zuhud tidak perlu memakai sesuatu yang mengikutkan kepada perkembangan dunia. Dunia ini di genggaman tangan kita. Andai kata kita mengarahkannya kepada kebaikan, itu yang disebut dengan zuhud. Tapi kalau ini dibawa kepada kejahatan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, itu yang disebut dengan orang yang hubbud dunia, kecintaan dunia teramat berlebih. Maka Nabi menginginkan kita agar tidak hancur dengan keadaan, maka diberikan kita petunjuk-petunjuk untuk menggunakan dunia ini agar kita selamat di dalamnya dan kita mencapai kenikmatan yang hakiki di alam akhirat nantinya. Itu yang disebut dengan zuhud. Ingat bahwa pencerita ini adalah Amr bin Auf, orang yang merupakan saudara daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman orang kaya, Amr bin Auf setidaknya dia adalah orang yang tercukupi dengan saudara itu sendiri. Tapi bagaimana caranya dia mencukupi keadaan itu? Jadi ini hadis kita akan kaji, kita akan terjemahkan dan kita ambil intisari mutiaranya setelah yang satu ini. Terkadang kita menganggap administrasi ini hal yang biasa, padahal itu sudah diatur di dalam aturan-aturan agama Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan baca hadis ini lalu kita terjemahkan. Faqadima diceritakan ba'atha Aba Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibnul Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Karena pada masa itu Bahrain disebut Bahrain karena pada masa itu Bahrain itu dikuasai oleh suku yang di dalamnya Nabi mengirimkan surat kepada pemimpinnya agar mereka mau tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mereka membayar jizyah. Jizyah adalah salah satu upeti yang diberikan kepada kaum muslimin yang untuk maslahat kaum muslimin itu sendiri. Ini yang disebut dengan jizyah. Ya, boleh dikatakan ada orang mengatakan jizyah ini sama dengan pajak. Perpajakan pajak yang diberikan kepada non-muslim yang mau diatur oleh kaum muslimin. Ini yang disebut dengan jizyah, upeti. Nah, satu ketika
Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, ini diceritakan bahwa Abu Ubaidah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bahrain. Abu Ubaidah namanya adalah Amir bin Abdullah. Jadi nama Abu Ubaidah itu adalah ini sebutan sebuah yang disebut dengan laqab atau yang disebut dengan gelar. Nama yang betulnya adalah Amir bin Abdullah. Jadi Nabi sangat memperhatikan administrasi. Maka kalau Anda ingin belajar secara normal bagaimana bisnis Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, kita akan ungkap semuanya. Tetapi memang terkadang kita menganggap administrasi ini hal yang biasa. Padahal itu sudah diatur di dalam aturan-aturan agama Islam. Lihat saja dalam hal piutang. Contohnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Apabila orang muslim itu melakukan hutang piutang, maka apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Faktubu, ditulis. Ada laporannya, ada administrasinya, ada kesaksiannya. Bahkan dalam hadis dulu pernah kita kaji, ditanya seseorang yang ketika ingin berhutang, wa aina syahiduka? Mana saksimu? Mana kafilmu? Siapa yang menjamin engkau? Lalu dia katakan, wallahu syahidi. Wallahu kafil. Allah yang menjadikan saksi, Allah yang menyaksikan saya, dan Allah yang memberikan jaminan kepada saya. Terjadilah transaksi. Nah, Nabi pada masa itu melihat Abu Ubaidah Al-Jarrah membawa harta daripada Bahrain. Dipikirkan. Lalu ketika sampai tentu ada proses-proses yang diinginkan oleh Nabi. Dikumpulkan harta tersebut. Lantas orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Nabi dan sahabat memang tahu bahwa Abu Ubaidah ini akan diutus ke Bahrain yang notabene pada masa itu komunitas orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi mereka mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika datang ke Bahrain itu pula tentu dia membawa jizyah atau upeti yang didapat oleh masyarakat di sana. Untuk apa? Untuk maslahat kaum muslimin. Nah, ini bijaknya Nabi di dalam tata kelola kepentingan sosial. Nabi membagikan kepentingan sosial murni untuk umatnya, bukan untuk kepentingannya. Berapa banyak sekarang orang-orang yang duduk sebagai pejabat, lalu dia membagikan bantuan sosial, tapi tujuannya untuk dirinya. Agar dia dipilih kembali, agar dia menjadi orang yang sangat dermawan di mata masyarakat. Padahal semua adalah janji-janji palsu yang dusta. Ini berbeda sekali antara Nabi dengan masa sekarang. Maka ingat, wahai para pejabat, wahai para penguasa, sekarang Anda boleh tidak ada pengadilan yang mengatur kepada Anda. Tapi ingat, hati dan perilaku Anda akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah nanti, di alam akhirat nantinya. Maka pada masa itu Abu Ubaidah datang. Mereka pun melaksanakan salat fajar bersama Rasul. Datang, ditaruhlah upeti tadi. Wa yusallu, mereka melaksanakan salat fajar subuh bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat menyelesaikan salat subuh, manakala selesai salat subuh, usai salat subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi. Jadi ternyata orang-orang Ansar menghadang beliau. Jadi rupanya mereka tak sabar bahwa ini harta harus dibagi. Karena dulu ada hadis, Nabi itu mendapatkan sekeping emas di salat zuhur. Selepas salat zuhur, Nabi langsung beranjak dari tempatnya. Karena ingat bahwa emas itu tersimpan di dalam sebuah tempat yang tujuannya untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Rupanya orang-orang Ansar menunggu kapan ini Nabi Muhammad SAW membagikan dengan harta atau upeti yang didapat oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, lalu akhirnya usai salat Rasul beranjak pergi. Ternyata orang-orang Ansar menghadang beliau. Beliau tersenyum. Artinya Nabi bukan mengolok-olok atau memprank mereka. Tidak, Nabi tersenyum pada masa itu melihat mereka. Lalu bersabda, Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Summa qala ma dhannukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Kata Nabi bercanda, aku kira kalian sudah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain dengan membawa sesuatu kan? Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi mengatakan itu kepada sahabat? Apakah sahabat terhibur ataukah mereka menggebu untuk menunggu pembagian upeti? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Ketika kalian dapat upeti, dapatkan, lakukan keadaan itu sesuai dengan keperluan kalian. Bukan keperluan yang tidak kalian perlukan.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Abu Ubaidah datang membawa upeti dari Bahrain, lalu dia salat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Al-Ansar tahu bahwa Abu Ubaidah membawa banyak harta dan mereka berharap upeti itu sesegera mungkin dibagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi seraya mengatakan kepada sahabatnya, "Aku tahu kalian sudah tahu bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain. Aku melihat semringah wajah kalian melihat bahwa akan mendapatkan satu bagian yang nantinya menjadi maslahat untuk kehidupan kalian." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala abshiru wa amilu ma yasurrukum. Wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsatad dunya alaikum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau bahasa kitanya ya, bergembiralah kalian. Ayo, himong nih. Itu kata Nabi sambil menyapa para sahabat. Ayo, kalian akan bahagia, kalian akan bergembira karena kalian akan dapatkan upeti. Bergembiralah dan berharaplah dengan sesuatu yang menyenangkan kalian. Maksudnya, ketika kalian dapat upeti, lakukan keadaan itu sesuai dengan keperluan kalian, bukan keperluan yang tidak kalian perlukan. Terkadang di kita tidak bisa memanage keuangan atau materi yang kita dapatkan. Yang seharusnya harta benda yang kita beli itu kita tidak perlukan, tapi kita jor-joran untuk mengeluarkannya. Padahal ada yang penting. Pendidikan anak-anak lebih penting. Kemudian kehidupan untuk akhirat lebih penting. Sesuatu yang terkadang lebih penting. Lihat anak-anak sekarang. Mereka lebih senang memegang satu merek HP yang amat luar biasa. Agar semua orang melihat, saya memakai HP bentuk apel yang digigit, yang budgetnya luar biasa. Padahal banyak orang yang menggunakan itu tapi berdasarkan keperluannya. Ini adalah ketidakbisaan mengatur manajemen keadaan. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bergembiralah dan berharaplah dengan sesuatu yang menyenangkan kalian. Demi Allah, kata Nabi. Wallahi, demi Allah, bukan kepakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Mal fakru ma akhsyakum. Bukan kepakiran yang aku takutkan kepada kalian. Artinya, ini dalam hadis pun, ini masuk dalam kategori hadis yang memberikan suasana. Ini kalau kita kaji hadisnya, hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya berjudul Babu Fadli Zuhdi Fid Dunya, bab menyatakan keutamaan zuhud di dunia, wal hathu 'ala taqlil, dan berharap untuk mencukupi terhadap segala sesuatu, wa fadlu 'alal faqri, dan keutamaan sifat pakir. Bukan pakir itu kita berpakir-pakir, tidak. Tapi mampunya kita memanage sesuatu. Lihat cerita Abdurrahman ibnu Auf. Banyak hal. Dia punya harta banyak. Tapi dia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, di dalam Bukhari, ini hadis diceritakan bahwa hadis ini masuk dalam kategori Babul jizyati wal mawadi'ah. Bab pada menyatakan tentang jizyah, harta yang diambil dari orang non-muslim, yang dibagikan maslahatnya untuk kaum muslimin, wal mawadi'ah, atau harta yang di-manage, yang diatur, dibagikan berdasarkan kepentingan-kepentingan sosial. Wal jizya wal maghazi wal riqaq. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini termasuk bab kitab zuhdi wal raqa'iq. Bab pada menyatakan tentang zuhud dan terhadap pembinaan atau tata kelola harta dari dihasilkan dari jizyah tadi. Nah, ini yang didapat di dalam hadis. Nah, sehingga Nabi mengatakan, kata Rasulullah SAW, bukan kepakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Sehingga boleh kita katakan bahwa orang yang fakir itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikhawatirkan Nabi sekarang? Tetapi yang kukhawatirkan ialah terbentangnya dunia pada kalian, sebagaimana dibentang kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berkompetisi untuk dapatkan dunia. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Artinya, kata Rasulullah SAW, bukannya aku khawatir kalian tak cukup hidup karena fakir. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika keinginan dunia kalian senantiasa dipenuhi,
lalu dunia kalian akan berapa banyak di antara kita? Yang satu dengan yang lainnya saling berkompetisi untuk mendapatkan harta benda yang banyak. Ketika tetangganya membeli mobil baru, tetangga yang sampingnya gelisah tak sanggup untuk tidur. Dia harus beli mobil yang lebih baik, yang lebih dahsyat, yang lebih mewah daripada tetangganya. Dibeli. Akhirnya berkompetisi dengan sendirinya. Ini bukan zuhud yang diinginkan. Padahal apa yang diberikan oleh Allah sangat cukup untuknya. Tapi karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman terhadap penggunaan nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dia merasa Allah senantiasa mengabulkan permintaannya. Lalu apa yang diinginkan itu sekehendak hatinya digunakan ke semaunya. Maka dalam hadis ini memberikan kita aturan bahwa pentingnya konsep zuhud. Nikmat yang diberikan oleh Allah hendaklah kita atur sedemikian rupa untuk kepentingan akhirat kita. Itu yang dimaksud, yang diinginkan di dalam hadis ini. Sehingga Nabi hanya mengatakan di dalam penghujungnya, kalian ini bukan kepakiran kutakutkan, tapi yang kukhawatirkan ketika kalian tahu dunia ini segalanya, lalu kalian berkompetisi dan berlomba-lomba. Akhirnya dunia membinasakan kalian. Berapa banyak orang ingin membeli sesuatu, berani mengutang, kendati riba melilitnya. Berapa banyak pekerjaan yang tidak tahu resikonya, berani mereka investasi padahal di dalamnya masih abstrak terhadap hasil dan keadaannya. Berapa banyak di antara kita yang terkadang kita menghambur-hamburkan harta, padahal harta yang dihamburkan itu untuk kepentingan yang tak layak kita bagi. Maka Nabi pernah mengatakan ni'mal abdis saleh, ni'mal mal saleh, sebaik-baik harta orang yang baik adalah piyadis saleh, di tangan orang-orang yang saleh. Maksudnya dia mampu menggunakan apa yang diberikan nikmat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hal tersebut untuk kepentingan akhiratnya. Ingat, zuhud solusi dalam kehidupan. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi mampunya kita tidak terbuai dengan dunia, kita gunakan dunia ini sebagai sarana kita untuk ingat kepada Allah. Zuhud artinya menggunakan segala fasilitas Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan, memanage setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.